Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa sadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga almarhumah Ki Agus Ujak, Gus Muhaimin, serta Bunyai dan lain-lain. Kalau saya mengingat ya, almarhumah Ki Agus Ujak ini orang alim, orang alamah, namun humul ya, tidak masyhur. Dan beliau sangat dekat dengan orang tua saya. Orang tua saya almarhumah Ki Haji Mahrus Ali mempunyai pengajian di Setono Gedong. Ini tawaduknya almarhumah Ki Agus Ujak. Maka orang tua saya disuruh membacakan kitab Risalatul Qusairiyah. Ini langsung permintaan dari almarhumah Ki Agus Ujak. Terus orang tua saya membaca Risalatul Qusairiyah di Masjid Setono Gedong. Dan beliau orang alim yang perlu dipikirkannya oleh anak turunnya, supaya anak turunnya peduli memondokkan anak. Mudah-mudahan anak cucunya bisa mewarisi ilmu beliau dan amal beliau, amin ya rabbal alamin. Beliau orang alim, beliau orang alim. Dan beliau ketika saya pernah sowan diutus oleh orang tua saya sowan ke sini masih pagi, terus di masjid sedang itikaf di masjid. Beliau kalau subuh keluar dari masjid jam berapa? Jam 8, jam 9. Ini Kiai Muhaimin mudah-mudahan bisa mewarisi. Berhubung saya tergesa-gesa, langsung saya beranikan ke masjid ya. Ketika di masjid itu saya juga kaget ya. Beliau juga kaget dengan saya. Kok ada anak berani sowan kepada beliau ketika sedang itikaf di masjid. Gak taunya kata Kiai Muhaimin, beliau punya anak namanya Gus Abdurrahman. Ini wajahnya seperti saya, seolah-olah anaknya hidup kembali. Jadi kaget. Saya juga kaget waktu itu ya. Saya juga takut. Ini beliau wafat bulan apa nih? Wafat bulan apa? Dan yang ingat saya ya, wafatnya beliau itu seolah-olah diajak oleh orang tua saya. Sujak ikut saya saja, enak naik mobil. Terus itu kedekatan beliau dengan orang tua saya. Dan juga almarhumlah ya, menantu beliau Bapak Halimi, ini alumni dari Boyo, waktu itu mukim di Makkah. Dan di antara ya, sirah beliau yaitu berkhidmah kepada keluarga pesantren Derboyo. Jadi ketika saya haji 82 itu almarhumlah Bapak Halimi yang ladeni. Dan juga saya dengar dari cerita-cerita, di samping almarhumlah Ki Agus Ujak itu alim, juga loman. Jadi kalau orang alim itu loman, maka seolah-olah itu orang yang sampurna, orang sampurna. Maka kami harapkan ya, cucu-cucunya ada yang mondok, mondok nggih? Kathah nggih. Jadi jangan sampai kita berani-beraninya lepas dari pendidikan
pesantren. Ada sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baik di dunia dan di akhirat, ini alamatnya orang tersebut oleh Allah diberi taufik, diberi pertolongan, mau mondok dan mondoknya sungguh-sungguh, mondoknya sungguh-sungguh. Ini alamatnya. Hadis ini merupakan bisyarah dari Allah, dilewatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengerti siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik itu, kita tidak mengerti apakah nasabnya, apakah kedudukannya, namun alamatnya orang yang dikehendaki oleh Allah baik, orang tersebut mau mondok dan mondoknya sungguh-sungguh, lantas ilmu setelah didapat, ilmu diamalkan dan diajarkan. Ini merupakan fasilitas dari Allah. Kalau ingin baik, prosesnya harus dengan ilmu agama yang diamalkan. Qala Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu, diamalkan, lantas diajarkan, diwulangkan, maka orang tersebut oleh Allah diberi predikat orang yang agung di kerajaan langit, wa hum warathatul anbiya. Dan Al-Mahfudah Ki Abu Syuja sudah jelas ya, ini sudah merintis ke sana. Maka tinggal bagaimana anak cucunya mengikuti. Wa may yusabih abahu fama dzalamnya. Kalau orang itu mempunyai orang tua baik, lantas diikuti, kita menyerupai gimana sirah-sirahnya, perjalanan hidupnya bagaimana, belajarnya bagaimana, hariahnya bagaimana, amalnya bagaimana, maka anak yang demikian itu bukan anak yang zalim, bukan anak yang zalim. Yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya, bahwasanya orang-orang tua kita itu min ahlil khair, maka bagi anak cucunya supaya mengarah ke sana. Saya juga berharap mudah-mudahan anak-anak kita minas sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Nah silahkan, misalkan saja orang itu belajar ilmu umum silahkan, namun dasar ilmu agama itu jangan sampai terkalahkan, jangan sampai terkalahkan. Namun misalkan saja orang hanya ngaji saja, itu tidak apa-apa. Adapun kehidupan tentu masing-masing, kehidupan itu masing-masing. Misalkan fulan oleh Allah dijadikan demikian, fulan dijadikan oleh Allah demikian, namun yang penting yaitu dasar ilmu agama ini harus ada, dan dasar ilmu agama ini harus berlanjut membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapapun. Juga dalam kita berpuasa itu media jalan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa seperti halnya puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada umat sebelum kita, supaya kamu sekalian yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ini walaupun orang itu profesinya apa saja, ini supaya mempunyai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila mana ya, orang pedagang takwa kepada Allah akan menjadi baiknya. Petani takwa kepada Allah maka akan menjadi baiknya.
Suami takwa akan menjadi baiknya, istri takwa akan menjadi baiknya. Takwa itu merupakan yaitu modal kehidupan kita di dunia, itu takwa. Bekal kehidupan kita di dunia itu takwa. Itu bekal kehidupan untuk menuju akhirat, sehingga Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, supaya kalian berbekal takwa, supaya kalian berbekal ya, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itu bisa dilakukan oleh siapapun. Maaf, orang misalkan saja pas-pasan, takwa juga bisa. Anaknya orang bodoh, takwa juga bisa. Anaknya orang alim, takwa juga bisa. Namun takwa itu tentu akan kesulitan dilakukan oleh dua kelompok. Satu pejabat, ini takwa sulit ya. Maka pejabat itu korupsi kan tidak aneh. Kedua, takwa itu akan sulit dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Jadi orang kaya itu takwa sulit, sebab sudah ada fasilitas. Justru takwa itu akan mudah dilakukan oleh orang yang pas-pasan. Ini bermodalkan takwa itu sangat penting sekali. Nanti buah takwa, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang itu takwa kepada Allah, segala urusannya ini dimudahkan oleh Allah. Segala urusannya, jodohnya juga dimudahkan oleh Allah. Apapun persoalan, orang yang takwa kepada Allah dimudahkan oleh Allah. Logikanya, kalau orang takwa kepada Allah, ini bila mana punya masalah, ini kan ada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai ilmu agama, misalkan saja punya masalah, ini kadang-kadang keluyuran, enak-enakan, padahal kita hidup di dunia itu. Ini semakin umur, ini semakin banyak permasalahan. Seperti kita dulu misalkan belum punya keluarga, masalah kita sedikit. Namun ketika sudah punya istri, punya anak, punya cucu, masalah semakin lebar. Jadi tiap orang itu pasti punya masalah. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar apa tidak, tetap istiqomah apa tidak, tetap menghadap kepada Allah apa tidak. Bila mana dia sabar dan istiqomah tetap menghadap kepada Allah, maka derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kehidupan di dunia itu tidak mungkin bebas dari ujian atau cobaan-cobaan. Ada sebuah cerita, ada sahabat matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan ini enak terus, tidak pernah diuji oleh Allah. Maka katakan Nabi, la khairallahu, tidak ada kebaikannya. Justru orang yang baik itu orang yang diuji oleh Allah. Sehingga nanti digambarkan orang yang diuji oleh Allah di dunia, ini besok oleh Allah diberi derajat yang mulia di akhirat, di surga. Sehingga orang berhadap seperti orang tersebut. Jadi artinya semua apa yang dilakukan oleh Allah ada hikmahnya. Cuma kita tidak tahu begitu saja. Allah Maha tahu, Allah Maha adil, halim dan lainnya, seperti kejadian di Palestina, di Timur Tengah. Ini Allah yang Maha tahu. Kalau kita mikirkan susah kan repot ya. Kita akan bisa baduk kita brodol semua rambut kita. Tapi Allah mengendaki demikian. Jadi kehidupan itu masing-masing. Kehidupan itu masing-masing, bagaimana kita yaitu supaya hidup itu satu kita hadapi dengan syukur ya, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Kedua, kita hadapi dengan sabar. Bila mana kita menerima apa yang kita tidak suka. Sebab apa yang terjadi ini kan kehendak Allah semuanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu sekalian, sekaligus Allah yang menjadikan perilaku kamu sekalian. Jadi misalkan fulan demikian, Allah mengendaki demikian. Maka mensikapi suatu perkara itu kita membutuhkan tawadhu ya, membutuhkan tawadhu. Dan kita bermasyarakat juga membutuhkan tawadhu ya. Kalau orang tawadhu andap asar tentu mau ithar ya, mau ithar, yaitu mau mendahulukan orang lain.
Konsep kerukunan itu bila mana bermodalkan orang itu dengan tawadhu dan itsar, maka akan terjadi kerukunan. Orang tua saya almarhum Kiai Mus Ali pernah mengatakan kepada anaknya dikumpulkan, saya tidak ridho bila mana kamu berselisih. Silahkan kamu berselisih, silakan, namun jangan diterus-teruskan, sebab keburukan itu harus disudahi. Jadi tidak mungkin kita akan rukun terus, tidak mungkin. Suami istri saja ya demikian. Namun keburukan-keburukan itu bukan untuk dijaganya, namun untuk ditobati, diselesaikan, disudahi. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, la khaira fi khairin la yadum, bali syarru la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak ada kebaikan yang disudahi. Bahkan suatu keburukan yang disudahi itu lebih baik daripada kebaikan yang disudahi. Tidak ada kebaikan yang disudahi. Bahkan suatu keburukan yang disudahi lebih baik daripada kebaikan yang disudahi. Dengan arti pula ya, apa yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Ki Abu Suja ini pondokan, ini kan sudah melakukan kebaikan. Ini bagaimana anak turunnya itu meneruskan, mengikutinya. Kami contohkan ya, misalkan saja Al-Maghfurlah Ki Abdul Karim, ini anaknya orang biasa ya informasinya. Namun beliau itu mengangkat menantu, mengambil menantu itu orang yang alim. Terus cucu-cucunya ini juga konsisten belajar di pesantren. Begitu yang saya dengar pula Al-Maghfurlah Kiai Jazuli juga demikian. Orang tuanya orang biasa, namun Al-Maghfurlah Kiai Jazuli beserta istrinya itu konsisten terhadap anaknya. Mondok itu ngaji tidak bisa ditawar, seolah kan demikian. Ini kalau kita telusuri lagi, nanti kuncinya itu pada istri ya, pada istri. Fa'tu harthakum anasitum, wanita itu diumpamakan seperti ladang, seladang. Sawah itu bila mana diobani dengan baik, maka sawah itu akan berpotensi menumbuhkan tanaman yang baik. Begitu bila mana wanita itu solehah, ini bisa diharapkan anaknya minas solihin wa solehat. Jadi artinya ya, artinya masalah nasab itu ikut up ya. Namun tentang bagaimana anaknya itu, nasib anaknya dia mulia apa tidak, anaknya bagaimana ini berhubungan dengan ibu. Maka fa'alaikum bidzatid din, supaya kamu kalau mencari istri yang sholihah, maka bila mana istri itu sholihah, ini bisa diharapkan anaknya minas sholihin wa sholihat ya. Dengan contoh misalkan saja ada saudara, maaf ya, saudara, terus istrinya berbeda-beda, ini anaknya nanti akan berbeda-beda. Ini dasarnya wanita ya. Maka dalam Islam itu wanita itu tidak berkewajiban menafkahi kepada siapapun ya. Wanita itu bila mana mempunyai orang tua, nafkahnya ditanggung oleh orang tuanya. Bila mana sudah nikah, maka wanita itu nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Dan di sini yaitu ada sirrun minal asrar. Bila mana wanita itu dituntut untuk menafkahi kepada orang lain, ini kan risikonya kan tinggi, risikonya kan berat. Maka seorang wanita yang sholihah hanya ibadah kepada Allah ya, menghadap kepada Allah. Nanti orang wanita yang demikian ini bisa diharapkan anaknya minas sholihin wa sholihat. Inilah dasarnya wanita ya, dasarnya wanita. Misalkan saja kalau suami itu yang lanang itu kurang soleh misalkan saja, namun kalau wanitanya itu sholihah itu bisa diharapkan anaknya minas sholihin wa sholihat. Ada contoh ya, saya pernah kenalan dengan orang yang masih saudara istri saya, dia orangnya sufi. Terus saya tanya, bagaimana tentang anak-anaknya bagaimana?
Terus jawab beliau itu loh, anak-anaknya tidak mondok. Terus saya tanya mengapa demikian? Karena ibunya itu loh, itu terlalu sayang kepada anaknya. Jadi kalau anak jauh, ini ibunya welas ya, tidak mau jauh dari anaknya. Maka kata orang tua saya, Almarhum Mus Ali, orang tua itu bila mana terlalu sayang kepada anaknya ya, misalkan anaknya mondok, kasihan, nanti resikonya anaknya itu akan bodoh-bodoh yang tidak mondok. Jadi artinya yaitu kasih sayang terhadap anak, ya mestinya anak itu dipondokkan. Jadi artinya anak itu bisa mondok dan tidak, ini kan berhubungan dengan ibu ya. Contoh saja misalkan Bapak Maksum ya, Kiai Maksum mempunyai anak dipondokkan, terus ibunya itu loh nangis-nangis ya, protes kan, anak dia repot mondok. Apalagi kadang ada hubungan kontak batin antara anak dan ibu. Jadi rahasianya ya, anak turun yang sholihin wa sholihat ini ditentukan oleh istri yang sholihat. Ya mudah-mudahan anak kita minas sholihin wa sholihat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga orang takwa itu tentu, definisi takwa itu tentu luas ya. Kalau secara fikih yaitu at-taqwa imtithalu amrillah wa jtinabu nawahi, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itu definisi takwa. Nanti orang takwa itu misal saja yaitu yunfikuna fis sarra wad dara, mau lomaan, mau sosial, wal kadhiminal ghaid, mau meredam emosinya, wal afina anin nas, ya, mau memaafkan kepada orang lain. Terus kalau dia melakukan keburukan dia mau tobat ya, mau tobat. Dan orang takwa itu tentu rizkinya dimudahkan oleh Allah sehingga rizkinya tidak diduga-duga. Jadi artinya kehidupan di dunia itu membutuhkan takwa. Dan buah takwa uiddat lil muttaqin, orang yang takwa itu oleh Allah dipersiapkan di surga. Ya berarti di sini kesimpulannya qad jama Allah khairati dunya wal akhirah bittaqwa. Kalau orang itu ingin kebaikan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ini kuncinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita puasa ini tujuannya yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Islam itu tentu kalau dikupaskan sangat luas sekali. Kita punya kelebihan akhlak ya, kelebihan akhlak. Misalkan saja bagaimana kita dengan tetangga kita baik, kita dengan tamu kita baik, kita dengan keluarga bagaimana kita baik. Apalagi Rahim, Rahim kan sudah mengajarkan perjanjian kepada Allah dari diputusnya, sehingga kalau orang itu berani mutus Rahim kan akan tersebut diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Man wasala Rahim wasallallahu wa man qata Rahim qata'ahullah. Kalau orang itu nyambung Rahim akan diperhatikan oleh Allah, akan diberi pertolongan oleh Allah. Namun kalau orang itu memutus Rahim maka oleh Allah kurang diperhatikan. Perhatikan faedah satu Rahim. Misalkan saja kalau orang itu ingin rizkinya barokah atau rizkinya luas ya, dimudahkan oleh Allah dengan silaturahim. Namun ada ulama mengatakan bastu rizki itu maksudnya yaitu umurnya dipanjangkan. Al-murbi tatwilu rizki, tatwil umri, tatwil apa itu bastu rizki, yaitu barokatu rizki ya. Masa rizki itu oleh Allah dijembarkan, ini maksudnya rizkinya barokah. Kalau rizki barokah itu batoat oleh Allah kan mudah. Adapun tulil umri ini maksudnya yaitu umurnya oleh Allah diberi barokah. Sebab kalau umur barokah itu oleh Allah dimudahkan beribadah kepada Allah ya. Alasannya yang menafsiri demikian, umur kan sudah ada tulisannya, rizki kan sudah ada tulisannya. Namun ada ulama yang mengatakan maksudnya yaitu umur dipanjangkan, memang umur dipanjangkan secara teksnya demikian. Rizki dijembarkan, Allah dijembarkan dengan silaturahim. Supaya rahim itu bagaimana kita sambung dan lain-lainnya. Maka dengan hal bihalal ini
Mudah-mudahan rahim kita tersambung, amin ya rabbal alamin. Jadi artinya yaitu ada sebuah akhlak yang sangat mulia ya. Nabi Musa alaihissalam ini ketika tahu bahwasanya Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah, Kanjeng Nabi merupakan afdhalul khalqi, afdhalur rusul ya. Lantas Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, dengan apa Nabi Muhammad mulia itu, dengan apa? Lantas dijawab oleh Allah, kamu tidak kuat ya Musa. Lantas Nabi Musa tetap bertanya, oleh Allah dijawab bahwasanya mulia dengan ithar ya. Dengan ithar mendahulukan orang lain ya. Mendahulukan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi kalau orang itu mau ithar, mau mengalah, mau mendahulukan orang lain, memprioritaskan orang lain, maka akan membuahkan suatu kerukunan, Jadi artinya yaitu Islam itu akhlak, mengajar akhlak yang sangat mulia. Ini bila mana dilakukan, ini kan akan menjadi baiknya dalam segi kehidupan atau berumah tangga atau muamalah dan lain-lain. Jadi artinya yaitu kami harapkan, maaf ya, cucu-cucu almarhumlah Ki Abi Suja ini supaya dikembalikan ke pesantren, misalkan ke Indah Kiai Muhaimin dan lain-lainnya, ini supaya diteruskan. Yang mana yaitu kalian, orang tua kalian bukan orang sembarangan, orang kalian yaitu orang yang dipilih oleh Allah menjadi ulama. Ini maka tugas dari anak turunnya, anak cucunya, supaya athar yang demikiannya pendidikan beliau ini supaya ditajdid ya, kita ikuti, yaitu kita semangati kembali ya, kami contohkan lagi almarhumlah kiai-kiai misalkan seperti yang saya amati ya, seperti Lirboyo Ploso ini, walaupun orang tuanya Ki Abdul Qadir siapa tidak jelas, namun ketika sudah sampai ke anak cucunya ini diikat dengan kuat ya, yaitu tentang pendidikan pesantren. Jadi artinya jangan sampai di zaman akhir ini kita coba-coba tidak memondokkan anak, maaf. Sebab di luar pesantren narkoba, pergaulan bebas, terus minuman keras dan lain-lain. Nah, di antara contoh-contoh sudah dicontohkan ya, di Lirboyo, di Ploso dan lain-lain, itulah kami sampaikan. Saya juga mohon maaf ya, mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf saat tadi terlambat, ada Bapak Wali Kota beserta rombongan yang saya tinggal tidak enak. Sekian, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Ki Abi Suja wa Sujati abaina Bapak Halim. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabila salam wa najina minadh dhulumati ila nur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma kfina bihalalika haramika falina bi fadlika aman sibak. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'aluka wal mu'afata adaima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
Allahumma salli min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Irhamhum wa la tu'adzibhum Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin. Irhamhum wa la tu'adzibhum Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin. Irhamhum wa la tu'adzibhum Allahumma ajirna wa ayyam minan nar. 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 Allahumma adkhilna wa ayyam al-jannah. Allahumma adkhilna. Rabb Allahumma shalli ya Muhammad inna bi rahmah inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajat. Allahumma rzuqna syafa'atihim wa barakatihim wa karamatihim wa tadam. Rabbana taqabbal. Sil Fatihah. Sabung ya. Bila kita punya hajat ya, atau anak kita kan mondok sulit ya, supaya diwasakan Fatihah 41 kali dibaca pada sunnah maghrib atau dalul. Seniku tiang sepuh kula nggih dikudo kelek anak-anake nggih Pak Muhaimin. Pak Muhaimin semerap piyambak. Terus tiang sepuh kula didugeni tiang ijazahaken Mas Fatihah 41 kali, terutama yang membaca ibunya lajeng tiange medal lajeng menghilang. Bila mana kita menghadapi anak-anak kan mondok sulit. Sekali sallallahu ala Muhammad ya, di bawah 1000 orang yang ahli salawat, ini liqada'il hajat, doanya mustajab dan lain-lain. Orang yang ahli salawat oleh Allah akan diberi dzurriatan thayyibah. Dan orang yang ahli baca sholawat ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mendapatkan syafaat Rasulullah, maka tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Lumatil jannah amin. Ini saya ijazahkan ya, qabilna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya pembagian hadiah ya. Monggo kepada keluarga Sahibul Bait, waktu dan tempat kami persilahkan. 201 monggo. Oh. Pak Bumang. Yang 201 Mbak Ulin. mohon dilihat 201. Oke, silakan maju sambil perkenalan. Kapan skripsinya selesai? Sudah semester berapa? Ini perkenalan apa bimbingan? Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, nama saya Ahid Arif Junaidi, putra dari Pak Nahrawi dan Mbak Ulin. Dek Ulin karena paling nom putra Mbarpe Dek Ulin. Nah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Untuk nomor berapa? Nomor undian selanjutnya 236. 236. Ayo. 236. Wah, sang webah mboke gak genti. Mana? 236 dihitung. 93. Oh, itu ada. Sekalian perkenalan. 23. Jangan lupa. Tidak boleh diwakilkan. Kepada para tamu undangan dipersilahkan sembari menikmati jajan yang telah disediakan. Terima kasih. Yo. di usia yang mapan.
Assalamualaikum. Mau dule. Yang wisih kados lawuh. Pun kenal sedaya oleh kula Sithik. Nahrawi saking apa? Oh mantu. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Dik, berapa nomor berapa? 93 Nomor 93 sama 33. oh, 93 dan 33. ayo nomor 93 dan nomor 33 monggo maju ke depan 93 untuk mengambil hadiah. Dipersilahkan maju ke depan untuk mengambil Nomor hadiah. berapa? Nanti 93 dan 33. berapa? 93. Ya. Perkenalan. Yang 33 Gak bisa naik. 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 Gak mau. Gak usah mulai awakmu. Ayo. Kenalan. Foto. Nama saya Queen Walida, anak dari Pak Us dan Oke. Ya, terima kasih. Nomor berapa tadi? 33. Oh, yang 93. Nomor 93 93 dipersilahkan maju ke depan. Loh, gak ada. 93. Ya, ayo maju. Monggo maju. Ada Mas Robin. Kenapa Ya, silakan maju, Mbak. Ayo, Mbak. Ya, monggo. Sembari perkenalan, Mbak. Silakan maju ke depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Kiara Kanesa Priali, saya dari Jombang. putranya Rafiq Abdul. Robin Abdullah. Mas Robin. Cucunya Putranya Abah Foto. Terima kasih. Terima kasih. Undian selanjutnya Nomor 283 dan 311. nomor 283 283 311. dan 311. Monggo yang merasa memegang Ayo. maju ke depan. Maju ke Dapat depan. 2 kali. Dapat. Nomor berapa, Onti? 311. Wah, Lumayan ini besar. niku asline gede saking teng tangane sampean. Nggih tepangaken kula Maya putrane Buyum. Matur nuwun Budhe. Rumahnya Lor Pring. Loh, sama apa? 283 sama? Yang 283 Oh, iya, ayo, Mbak. baru datang langsung dapat Langsung dapat surprise. hadiah. Oke. Loh, langsung dapat hadiah ini. Iya. Rezeki Kak Nandi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih niki baru datang langsung dapat hadiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, kula asmone Lailatul Maghfirah, biasa dipanggil Vira. Kula cicitnya Mbah Abu Suja. Nggih. Cucunya Ibu Anissa. Nggih. Saking Jombang, Jawa Timur. Dalam Putrine Oh nggih, putrine Bapak Agung Bahroni garwane almarhumah Ibu Ela Umi Bariro nggih. Alhamdulillah. Pangestunipun. Sami-sami. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nomor 136. 136. Ayo.
Yang merasa sama 322. berapa Mas? 322. Nomor 136 dan 322. Betul. Yang merasa memegang nomornya silahkan Ayo ke maju depan. lagi, ayo. Silahkan ambil hadiahmu. Nomor berapa? Ayo. 136. Terus 322, yang 322 monggo. Alhamdulillah. Ganti Mas Robit napa Mbak? Ayo. Dapat lagi langsung triple. Alhamdulillah. Triple lure. Langsung lure. Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya Nomor 234 dan 266. 234 dan 266. Nomor Ayo. 234. monggo Bude. Perkenalan Bude. Banyak yang Sambutan. belum. Sambutan monggo. Monggo, mboten napa-napa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asmane dalem putra mantu saking Mbah Yaya Bu Suja putri putrinipun Bapak Futuh Abdullah. Maksudnya putri nggih garwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Satunya berapa? 266. Ayo, yang merasa 266. pegang nomor 266. Ayo, oke, dalam perjalanan. Monggo, monggo. 266. Iya maju nih Mas, dalam perjalanan nih. Oh, 134. 266 dan 134. Nomor 266 dan 134. Sebentar, satu-satu rin nggih, satu-satu dulu. Sebentar. Ya. 266 monggo. Oke, perkenalan dulu dong. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kulo Nihiyatul Fadilah. Putune Ibu Siti Zahro, putri pertama dari Putri Mbajeng saking Siti Khadijah. Nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih. Nggih. Nggih, saking Mbak Iti nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 134. 134 ayo. Mas Kembar ini. Oke, ayo. Perkenalan. Kita perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi Tiga, langsung tiga nomor. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tiga nomor. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afa Oh ya. Putra dari Pak Umam. Putra dari Pak Umam nggih. Putrinya siapa? Nah, bukan Pak Putu. Cucunya Pak Putu. Terima kasih. Selanjutnya apa? Iya. Nomor undian selanjutnya. Yang siapa yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan ini dapat Ayah aja. door prize utama. Baik, Pak Po mau jenengan aku nek jawab benar. monggo saged Pak Po, Pak D, Bule, Bude, angsal. Saged. Nyuwun sewu. Yang pertama, siapa? Saya tahu. Mungkin Pak. Mungkin sekedap. Sabar. Nama lengkap suami Ibu Umi Habibah. Saya tunjuk dulu. Nuwun sewu nggih para hadirin. Nek ngacung ya ngacung, tok jawabane mengke. Lho piye? Lah ya jawabane mengke lah ampun ditunjuk Oh, tok. mohon maaf kami memutuskan Dek Muna dulu ya. Jadi siapa nama lengkapnya? Maju.
Ayo. Kambek gelar-gelar ya ayo won. Pressure aku. Beban non ayo. Haji Halimi Muslim. Mohon maaf ya, Tante Ulin monggo. Ayo siapa? Maju. Sambutan Dulu. Salam Bre. Haji Imam Halimi Muslim. betul Mi Umi betul yang mau validasi ya betul. Enten validator ya. Terima kasih. Saya jangan ngacung dulu nggih, sabar nanti pertanyaan sudah saya bacakan langsung ngacung. Dan perlu diingat, namung ngacung jawabannya mengke teng ngajeng teng inggil panggung. Nah, Mbak Us. ding 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 ding. Iya. Ya. Baik. Mbah Ibu Siti Hafsah. Ya. Asalnya dari kota mana? Mbak Ul. Monggo. Kota. Berdasarkan permintaan dari Ombudsman. Domasan Tulungagung. Kamu tadi bilang gimana? Domasan Tulungagung kurang pas. Apa Mas? Kurang pas. Jenengan pasti mana separuh? Jangan-jangan Dusun Domasan, Desa Wates, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Bukan saya ini, bukan Ul yang dapat hadiah, saya. Yes, Papu dapat. hadiahnya paron. Papo gandung yang apa? Bingung. Kok bingung? Ya. Oh, wes sekarang nanti masih ada 2 lagi, tenang saja yang grand prize. Sekarang waktunya sesuai dengan nomor undian. Oke. Pengundian nomor lagi. Bagi yang nomornya belum mendapat hadiah, disimak baik-baik. Sini. Sini sama ayah. Sini sama ayah. Nomor 142. Kemudian 303. 142 dan 303. 142 303 sama 303 betul. Iya. Ayo maju, nyanyi dulu, Bu Ketik, monggo. 82. Niki sepindah kali mau indoh. 142. Nyun sewu, Pak Us. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak asing lagi, kalau sudah saya ada di depan, semua sudah kenal. Makanya kan ada pepatah mengatakan, tak kenal maka saya yakin semua ini sayang sama saya. Asli nama saya dari Bapak Haji Abu Suja, nama saya Kuni Masrurah. Jadilah orang yang berbahagia. Tekaan dia utang banyak, pakun lebur kok pakun perak. Walaupun punya hutang banyak, tapi saya tetap bahagia. Oke? Terima kasih. Saya disunting oleh suami saya jauh di sana di Madura, di pulau yang indah di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang 303. 303. Dek 303. Nomor 303. Untuk rekan-rekan operator mungkin ada musik yang bisa mengiringi keresahan 303 monggo. Mbak lagi.
Langsung ya, tadi sudah berkenalan ya? Sudah. Oke. Langsung. Terima kasih Mbak Amin, terima kasih. Terus kemudian Tinggal nomor berapa? Lah ya wis kabeh belum. lho iki 81. nomor 81. Sekian. 81. Wah, ini datang. 81. Ayo. Mana kartunya? 248. 248. Monggo maju ke depan. Ayo. Iya. 248. Mana 24? 138. Nomor 138. Mana 248? Aduh. Silahkan maju ke depan nomor 138. Perkenalan Mas. Perkenalan. Salam. 114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nami kula Ghazi Abdul Ghani, biasa dipanggil Ozi. Cicinipun Mbah Abu Suja, putunipun Mbah Ibu Aminah, putranipun Abah Agung Bahroni, garwanipun Bunda Ela Umi Barirah. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya nomor berapa? Tadi nomor berapa tadi? 114, 138, 248 Berapa? sama 121. 138. Oke. Sama 138 sudah. Terus berikutnya habis 138. 114, 248, 121. Pantun dulu. 114 sih. Perkenalan. Pantun. Sekalian nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok alit? Wis kentane wangel cilik dia. Kula putranipun Mbak Tiyang Sarembang Kepuh. Mbak Lu. Sampun nggih. Lho. Pantun. Oh, terus nomor berapa ayo? 121. 121. Mas Samen. 114. 121. Monggo. Ayo Mas. 121. 248. Ayo Mas. 114. Yuk sini. Ayo, mari. Kancani. Yuk ayo. Gak apa-apa dipakai aja nggak? Berapa ini tadi? 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ayo. Perkenalan. Gak apa-apa, ayo. Yuk. Oh ya, gak apa-apa wes, gak apa-apa wes. Oke. 1, 2. Loh ini? Sudah 1, 2, 1 sudah. Terus berapa? 248, 114. 248 dan nomor 114. Ayo segera merapat ke 248. 114 sudah. 248. 265. 21. Kagak? Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong volumenya dikecilin Pak Son. Nama saya Nah, lagunya dikecilin dulu. Siti Lulu Asma, putra dari Bapak Haji Abu Suja, Ibu Hajah Siti Khomsoh. Sekarang saya anak yang paling tua. Mohon doa restunya, mudah-mudahan saya diberi kesehatan, Amin. panjang umur yang manfaat barokah untuk mendoakan anak cucu saya dan keluarga Bani Haji Abu Suja. Semoga sehat-sehat, lancar ibadahnya, diberi rezeki banyak yang halal Amin. barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan nomor 12. 246. Jenengan. Deng. Siapa? Ya iki nama lengkap apa?
Nggak usah, panggilan aja ya. Iya. Gampang ya wis. Kedua, Nama kedua. nama kedua panggilannya Ajat. Wis gampang wis. Cucu perempuannya Mbak Bib. Ayo. Ayo ngacung, sopo? Muna dhisik mesti. Wis aku mesti ae. Yes. Iya, ayo. Oh, kalau diulang. Hah? Kaso diulang. Yang orang apa yang kedua? Pokoknya jawaban. Oke. Satu. Lek 2 berarti Sanum sama Jabar. Lek yang kedua. 3. Yang kedua itu 4. Sanum. 5. Aku salah. Ya, salah. Saya ulangi lagi ya, tolong simak dengan baik. Yang sudah apa? Yang sudah dapat Grand Prize nggak boleh berarti. Yang belum dapat Grand Prize. Yang sudah dapat Grand Prize. Saya ulangi lagi ya, Tantamna tolong lihat ya. Siapa? Nama. Kedua, nama cucu perempuannya Mbak Bib. Oh, cucu perempuan. Mbak Us. Monggo, Mbak Us. Monggo. Perempuan. Perempuannya. Alhamdulillah. Sambil perkenalan juga, monggo, Mas. Belum kenal, banyak yang belum kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam Husnul wabarakatuh. Khotimah. Menjawab pertanyaan tadi, cucu perempuan, kedua cucu perempuan yaitu Zahra sama Sanum. Ya, betul. Terima kasih. Masa bayar? Baik tenan iki berarti. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian Pak MC, mana Pak MC? Saya kembalikan ke Pak MC. Om JJ, terima kasih. Mohon maaf. Semoga berkah yang belum dapat, insya Allah dapat di lain kesempatan. Amin. Semoga bertemu kembali kita semuanya. Mohon maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.